dan tugasnya berubah gitu. Tugasnya berubah, ada malah tambahan. Selain ini juga saya belum pernah ya ngasih kalian tugas kelompok ya sampai saat ini ya. Nah, rencananya Belum pernah. selama ini kan saya selalu perkuliahan saya kan selalu ngasih tugas individual, tugas pribadi. Karena kalau tugas kelompok tuh ribet tuh, karena yang ngerjainnya kan itu-itu aja tuh orangnya. Nah, rencana awal saya, andai kata bisa bertatap langsung, saya pengen tuh ada tugas individual sama tugas kelompok. Rencana awal saya tuh. Kan sidang itu kan nggak cukup kan mainnya satu orang. Majelis sidang aja, hakim majelis sidang aja 3 orang. 3 orang, panitra, kemudian penggugat, tergugat. Itu tuh. Lagi tukang syutingnya kan, semuanya tuh harus ada perannya tuh, kelompok tuh. Nanti kasusnya ini kasusnya. Tapi ya karena ada corona, jadi tugas individual aja tuh. Nah, terkait tugas individual, ada yang ditanyakan? Tugas individual? Apa kurang tugasnya ya, tambah lagi ya. Seperti itu ya. Satu aja, Pak. Pak, itu Gitu. Ada Pak, nyaman Kak, ada bis. Takutnya nggak ada tegawi. Gitu ya. Dia belum selesai. Yang ada belum selesai, Pak Rori. Ya itulah. Kalian harus latihan ya. Kalian harus menembus. Ya, kalau bahasa saya, kalau bahasa saya pengen kalian itu limit breaker ya. Kalian harus menembus batasan kalian tuh. Sampai kapan ada toleransi tugas, toleransi ya, nggak seperti itu ya. Nanti nggak bisa maksimal tuh limit breakernya ditembus tuh. Itu ya. Jadi tugas laksanakan aja sesuai kriterianya aja, jangan terlalu banyak minta toleransi ya, kan sudah tuh saya kan punya catatan nama orang yang toleransi terus tuh. Seperti itu ya. Kita sambung yang kemarin ya. Sambung yang kemarin. Bentar, saya share dulu ya. Saya share ini dulu, screen-nya dulu ya. Nah, ini nampak ya. Kelihatan ya. Ini alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Kelihatan ya, tampil ya. Pak Bahrul Maji, ngelihat Pak Bahrul Maji ya? Lihat. Oke, Pak Bahrul Maji. Ini alur ini ya. Alur penyelesaian sengketa TUN itu dia dari ini dulu tuh. Jadi ketika ada suatu sengketa tata usaha negara, nggak langsung masukkan ke pengadilan. Nggak langsung. Perhatikan dulu nih. Ada upaya administrasi, kemudian ada upaya melalui gugatan tuh. Kemudian terkait dengan upaya administrasi, itu saya gedein ya. Nah, terkait dengan upaya administrasi itu dia ada 2. Ada yang namanya prosedur keberatan, ada yang namanya banding administratif. Nah, dalam hal suatu badan atau pejabat TUN diberi wewenang, maka sengketa TUN diselesaikan dulu nih mulai upaya administratif. Nah, upaya administratif terbagi 2, prosedur keberatan dan banding administratif tuh ya. Itu ya. Jadi, ini ada sengketa TUN, langsung ke pengadilan enggak? Lihat dulu aturannya, baca dulu aturannya. Nah, menurut peraturan ini, jangan langsung ke pengadilan tata usaha negara dulu, tapi tempuh dulu nih prosedur keberatan, tempuh dulu nih banding administratif, seperti itu ya. Kalau aturannya nggak ada, nih ternyata nggak ada aturan nih harus pakai administratif, prosedur keberatan atau banding administratif.
Langsung aja ke pengadilan Tun. Nah, lihat kata kuncinya, lihat aturan dasar hukum acaranya dulu ya. Itu. Kemudian kalaunya prosedur keberatan itu bahasa singkat saya ya, kau yang mulai, kau yang mengakhiri itu. Itu yang dimaksud dengan prosedur keberatan. Siapa yang mengeluarkan katun atau yang berwenang katun, dia sendiri yang berhak berwenang menyelesaikan itu tuh. Beda sama banding administratif. Kalau banding administratif ini yang mengeluarkan katun atau berwenang mengeluarkan katun tapi tidak mengeluarkannya. Maka yang berhak menyelesaikannya adalah atasan. Itu bedanya ya. Kalau keberatan, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, yang seharusnya mengeluarkan itu yang menyelesaikan. Nah, kalau banding administratif itu atasan dari yang seharusnya mengeluarkan katun tersebut. Itu bedanya ya. Beda antara prosedur keberatan sama banding administratif. Ini saya singkat-singkat. Ini alurnya ya. Alurnya ya, perhatikan alurnya ya. Ini misalnya sengketa tata usaha negara. Cek dulu nih aturan dasarnya. Kira-kira ini langsung ke PT UN kah atau ada upaya administratif? Kalau nyalang, ternyata sengketa tun ini dia langsung aja tuh ke pengadilan tata usaha negara. Langsung lari ke pengadilan tata usaha negara. Langsung ya, lari ke pengadilan tata usaha negara. Tapi kalau menurut aturan dasarnya, jangan dulu, tempuh dulu upaya administrasi. Upaya administratif, maka tempuh dulu upaya administratif ya. Ada prosedur keberatan, ada banding administratif. Nah, ini alurnya ya. Keberatan administratif itu ke petun. Kalau ini yang coret-coret siapa sih ini? Eka Sartika Dewi ya, coret-coret warna merah nih ya. Enggak. Masya Allah. Terus kemudian banding administratif. Kalau banding administratif, dia larinya nggak ke petun, tapi larinya ke PT Tun. Tapi lihat dulu ya aturan dasarnya ya. Ada juga yang ini keberatan administratif, nggak ke petun, tapi tempuh dulu deh banding administratif ke atas nih, baru ke PT Tun. Itu ya, lihat lagi aturan dasarnya. Nanti untuk lebih mudahnya, saya angkat kasus nanti ya, misalnya terkait dengan penetapan lokasi pembangunan tuh, sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum tuh. Ada tuh, itu ya. Ini sebentar ya. Admit all. Lihat lagi ya, ini yang perlu diperhatikan dalam berperkara, cek dulu tuh apakah masuk katun positif atau katun fiktif negatif. Cek lagi nih. Yang perlu diperhatikan dalam berperkara nih. Katun pun gini nih, katun bahasanya ini kita bermohon katun, kemudian katunnya ini diterbitkan tapi isinya penolakan. Isinya disetujui seluruhnya, nggak masalah. Oke, disetujui seluruhnya atau disetujui sebagiannya, disetujui sebagian, gugat nih. Kemudian ditolak seluruhnya, gugat nih. Nah, itu ya, perhatikan ya. Ada juga yang tidak diterbitkan, diartikan sebagai penolakan. Itu ya, bedakan ya. Kemudian lihat pengaturan waktu terbit katun. Kalau aturan dasarnya ini sejak kita memohonkan penerbitan katun, terbit dalam jangka waktu 14 hari kerja. Nah, itu waktunya kalaunya ditolak ataupun nggak ditolak itu berlaku setelah daluarsa 90 hari itu berlaku sejak 14 hari lewat. Tapi kalaunya tidak ada pengaturan mengenai waktu khususnya, maka yang berlaku adalah seperti saya sampaikan kemarin adalah 4 bulan. Nah, berarti 4 bulan plus waktu tanggal luarsa, daluarsa 90 hari ya. Makanya saya perhatikan nih ya. Perhatikan nih objeknya apa katunnya. Kemudian perhatikan terbitnya katun ini kapan. Kemudian perhatikan nih ada upaya administrasi atau enggak. Kemudian yang keempat, perhatikan tenggang waktu pengajuan gugatan. Tenggang waktu pengajuan gugatan itu adalah 90 hari. Jangan sampai lewat 90 hari ya. Jadi ini kita misalnya mengurus katun.
kemudian tidak terbit dalam aturan dasarnya seharusnya 14 hari. Tidak terbit, maka dihitung itu setelah 14 hari itu 90 harinya. Tapi kalau tidak ada aturannya 14 hari, dihitungnya 4 bulan. 4 bulan plus waktu tanggal daluarsa 90 hari. Seperti itu ya. Jangan sampai nanti beracara nggak tahu tuh. Itu saya jelaskan lagi ya. Nanti kita masuk ke kasus satu persatu. Ini lagi kita masuk nih. Tadi ada sengketa sengketa keputusan tata usaha negara. Sejak rejimnya Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, ada bukan ini ya, sengketa tata usaha negara, sebutannya sengketa administrasi pemerintahan. Nah, itu ya, dalam Undang-Undang 30 tahun 2014, selain sengketa administrasi pemerintahan, dikenal juga sengketa kewenangan. Jadi ada sengketa kewenangan, ada sengketa administrasi pemerintahan dalam Undang-Undang 30 tahun 2014. Ini harus dibedakan ya, jangan sampai keliru masuk ke pengadilannya, keliru nih. Jangan-jangan wewenang pengadilan ini bukan wewenang pengadilan tata usaha negara. Kita bedah satu persatu. Pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa sengketa kewenangan adalah klaim penggunaan wewenang ya oleh dua pejabat pemerintahan atau lebih. Ini kayaknya tumpang tindih deh wewenang kita. Atau tidak jelasnya pejabat pemerintah mana yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan. Itu ya. Kita baca ya aturannya ya. Badan di pasal 16, badan dan atau pejabat pemerintahan mencegah terjadinya sengketa kewenangan. Dalam hal tetap terjadi juga nih sengketa kewenangan, kewenangan penyelesaiannya berada pada atasan pejabat pemerintahan. Ini misalnya antar bupati dengan bupati, itu tumpang tindih nih. Siapa yang berwenang? Atasannya, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam hal penyelesaian sengketa kewenangan menghasilkan kesepakatan dan mengikat para pihak, itu mengikat para pihak ya sepanjang tidak merugikan keuangan negara, aset, dan lingkungan hidup. Dalam hal penyelesaian sengketa kewenangan menghasilkan itu tingkat ini nggak selesai-selesai juga nih, maka diputuskan oleh presiden. Penyelesaian sengketa kewenangan, nah tapi dalam konteks, ini masih ingat yang ngambil hukum pemerintahan pusat saya dulu ya, ini antara sesama lembaga negara, itu larinya ke Mahkamah Konstitusi dalam hal antar lembaga negara. Pemerintah daerah juga masuk dalam salah satu lembaga negara ya di peraturan Mahkamah Konstitusi itu. Itu ya bedakan ya. Nah itu jelas. Ini sengketa kewenangan. Nah, sekarang kita bicara jangan sampai kalian ngangkat kasus yang masuk ke pengadilan tata usaha negara, ternyata ini kasusnya adalah kasus sengketa kewenangan lembaga negara yang seharusnya masuk ke Mahkamah Konstitusi ya. Jangan sampai angkat itu kalian. Keliru tuh. Ini ya, kita lihat nih ya. Ini sengketa administrasi pemerintahan. Perma, ini ada dasarnya ya. Perma nomor 6 tahun 2018. Saya cantumkan permanya. Saya harap kalian juga bisa update ya terkait perma-perma ya. Ini Perma nomor 6 tahun 2018 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa administrasi pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antar warga masyarakat dengan badan atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan atau tindakan pemerintahan. Ingat ya, tadi kalau di Mahkamah Konstitusi itu antar sesama lembaga negara. Nah, kalau di pengadilan TUN, pengadilan tata usaha negara itu sudah jelas yang bersengketa siapa, penggugat tergugatnya siapa. Nah, kalau penggugatnya adalah warga masyarakat. Yang tergugat adalah badan atau pejabat pemerintahan. Subjeknya kan jelas, tuh kan? Seperti itu tuh. Nah, sekarang mengenai warga masyarakat, siapa sih yang dimaksud dengan warga masyarakat? Warga masyarakat adalah, ini kembali lagi nih konsep hukum nih, konsep subjek hukum. Seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan atau tindakan pemerintahan. Tindakan pemerintahan, jangan lupa ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, ada tindakan yang sifatnya aktif,
ada tindakan yang sifatnya pasif. Seperti itu ya. Itu terkait dengan sengketa administrasi pemerintahan. Oke. Sengketa administrasi pemerintahan ini sudah saya jelaskan kemarin ya, penyalahgunaan wewenang, ada larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan atau larangan tindakan sewenang-wenang. Itu dengan aturannya nanti ada diskresi sampai pasal 32 ya. Pasal 32, ini sedikit menu tambahan buat kalian ya. Ini saya pengen kalian melihat menu tambahan ya. Ada yang namanya menu tambahan dari saya tuh. Saya capture dulu menu tambahannya supaya bergizi ya. Supaya penuh vitamin dan gizi nih perkuliahan kita. Saya sampai praktik perancangan. Saya pengen share dulu ya. Pas ya. Jam 9. Seberang aja 9 lewat atau boleh. Siapa tuh bisa banget tuh? Oh, Desira Damayanti. Desira. Bisa banget. Ikan kerja. Nah, sebentar ya, saya buka loading di Microsoft-nya. Karena terkait dengan penyalahgunaan wewenang ini nanti akan terkait dengan konsep kebatalan dalam hukum administrasi. Kalian harus kenal tuh. Misalnya konsekuensi dari pelampauan wewenang ini, konsekuensi dari pencampur adukan wewenang ini. Ini akibat hukum di pelanggaran wewenang lainnya ini nih, harus tahu ya. Saya capture dulu ya. Oke, udah saya capture. Saya mau share lagi ya, share screen. Oke, ini ya. Karakter legalitas, ada legalitas formal, ada legalitas substansial. Ingat ya, tindakan pemerintah itu dia selalu dianggap benar tuh. Karena memang idealnya pemerintah itu tidak boleh salah. Kalau pemerintah itu salah, kepada siapa lagi masyarakat mengadu kan, warga masyarakat seperti itu ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan juga ya, namanya manusia tidak lepas dari ini ada namanya atas dasar legalitas formal ya. Makan iwak dan Asas present ioste causa ya, atau disebut hep permaden pan rematet ya. Praduga keabsahan, karakter legalitas substansial, seperti ini ya konsep kebatalannya. Ya. Nah, tindakan pemerintah dapat berakibat batal demi hukum, batal atau dapat dibatalkan tergantung dari esensial tidaknya kekurangan atau cacat yuridis yang terdapat dalam keputusan tersebut atau tindakan pemerintah tersebut. Ini ada konsekuensinya semua ya. Bila terbukti adanya penyalahgunaan wewenang tuh. Ini ya. Penyalahgunaan wewenang misalnya jelas-jelas tanpa wewenang, maka itu batal demi hukum. Itu ya. Ini konsep kebatalan, nanti saya share. Saya lanjutkan slide-nya. Sebelum ini ya. Ini konsep kebatalan ada. Nah, susunan pengadilan seperti biasa ya. Ada pengadilan tingkat pertama, ada banding, kasasi, peninjauan kembali itu ada di Mahkamah Agung. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum saya masuk ke kasus satu persatu. Ada yang ditanyakan? Putri Adelia nih, kayaknya lagi sakit nih, Putri Adelia. Ada yang ditanyakan? kenapa? Banyak. Kada sengaja atau digosok ya? Sini gosok. Nah, ya. Ada yang ditanyakan? Pak. Silahkan. Pak. Ya, silahkan. Ini Pak. Ini saya Pak Put, Pak. Ya, silahkan Pak Pot. Ini Pak, masalah
kewenangan, Pak. Hmm. Di Bentar. seorang pejabat ada yang namanya pejabat sementara. Ah. Nah, dalam ketentuan Hmm. dia kan tidak, kalau pejabat sementara dia tidak diberi wewenang untuk memindahkan seseorang karyawan atau stafnya karena dia menduduki jabatan sebagai pejabat sementara. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, di dalam ketentuan ini apabila dia mengeluarkan suatu rekomendasi, kemudian rekomendasi itu naik, kemudian diproses, keluarlah suatu SK yang namanya suatu SK keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan, dalam hal ini Bupati. Nah, yang jadi masalahnya, Pak, seseorang yang ingin dipindahkan itu tidak pernah mengajukan segala sesuatu lain hal, kemudian kesalahannya apa dia tidak tahu, kemudian apabila dia memang memiliki suatu kesalahan, tetapi tidak pernah diproses sesuai dengan PP 53. Nah, yang jadi masalah apabila terjadi ini, terus terang Pak, yang pernah saya alami ini, kenapa saya harus dipindah? Nah, di sini memang saya agak merasa di ini kan, cuma nggak jadi masalah. Nah, karena saya berprinsip seorang PNS itu dimanapun tempat dia bekerja siap gitu. Betul. Saya ingin tanyakan Pak, keluarnya rekomendasi itu sehingga mengakibatkan keluarnya suatu keputusan. Apabila ini dikaitkan dengan suatu kasus di Tun, di Pititun kan, yang harus yang mananya Pak? Bisa ini Pak ya, kan Pak Apot tadi menjelaskan ada dua ya. Ini ada katun, Ya. Katunnya kan SK Bupati satu, terus yang ini adalah rekomendasi tadi kan? Ya. Nah, bisa dua Pak. Apakah Bapak mau menggugat katunnya? Silahkan. Ya kan? Ya. Tapi dasar gugatan adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan. Kalaunya Bapak mau menggugat rekomendasinya berarti tindakan pejabat pemerintahan tuh. Misalnya rekomendasinya nih salah satu pejabat X nih yang memberikan rekomendasi misalnya dia eselon 2 atau eselon 1 nih. Ya kan Pak? Atau eselon karena dia ini maka pemimpinnya adalah eselon 3 misalnya Pak ya. Maka Pak, itu bisa bisa digugat tuh tindakan pemerintah. Dia tindakan pemerintah yang aktif tuh. Karena apa? Dia menerbitkan itu tanpa ada dia punya wewenang, Tapi kan dia pertimbangannya apa dulu tuh? Ya kan? Jangan sampai dia memenuhi unsur tadi 3 nih Pak. Apakah dia pelampauan wewenang? Apakah dia pencampur adukan wewenang atau sewenang-wenang tuh? Kalau sewenang-wenang kayaknya enggak deh, dia pasti ada wewenang. Apakah dia pencampur adukan wewenang atau pelampauan wewenang tuh? Lihat dulu tuh. Tapi kan ada reasonnya kan, alasannya untuk itu. Tadi seperti kalau benar seperti yang Pak Apot sampaikan, misalnya ini hukuman apa promosi? Nah, kan ada juga tuh dulu yang saya temui itu dia pindah tapi naik gitu. Kalau Pak Apot tetap aja. Ini yang diceritain nih.